Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di Jajaka Priangan Channel. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Saiful Hidayat. Saya mengelola channel ini, channel Jajaka Priangan. Dan untuk video ini adalah video atau konten pertama saya yang mengenai tentang review. Yang sebelumnya, saya cerita sedikit sih kenapa ke channel ini dikasih nama Jajaka Priangan. Alasannya simpel banget, karena saya orang Sunda, jadinya kalau di Sunda cowok atau pemuda itu disebutnya dengan jajaka, dan kalau perempuan atau wanita muda disebutnya dengan mojang. Jadi ada jajaka priangan sama mojang priangan. Nah itu alasan simpel banget sih. Untuk kedepannya mungkin isi channel ini untuk konten-kontennya tidak hanya review saja, mungkin nanti bisa ada kuliner, mungkin juga bisa ada games, atau juga mungkin traveling atau hal-hal lain yang ingin di-share, atau mungkin kalian punya konten sendiri atau nih bikin apa nanti kalian bisa aja tulis komentar atau bisa juga DM ke IG saya, nanti saya cantumkan juga untuk nama IG saya di bawah. Dan juga mungkin ada prank. Tapi kalau prank, saya mah orangnya nggak tegaan tuh. Kalau nge-prank teh nggak tau lah, entah gimana kedepannya aja. Yang pasti untuk video kali ini, untuk video review kali ini saya nggak jauh-jauh dulu sih untuk review. Saya mau mereview rumah, bukan rumah sih, ini namanya prorompok lah ya istilahnya. Review rumah subsidi dari pemerintah ukuran 29 kali 60. Untuk denahnya itu 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu. Depannya itu 4 meter kalau nggak salah, belakangnya itu 2,5 meter lahan kosong ya, nanti mungkin kalau misalnya renovasi, bukan renovasi sih, jadinya kalau renovasi kan dibongkar semua gitu kan, terus ditambah apa ini itu. Tapi kalau ini sih yang dalamannya sih masih utuh, masih sesuai dengan bentuk aslinya, depannya juga masih sesuai dengan bentuk aslinya, cuman ya depannya ditambah benteng sedikit, sama belakangnya teh ditambah yang 2,5 meter itu dibikin dapur. Karena sebelumnya yang kamar belakang itu dibikin dapur. Yang kamar pertama ini yang bikin saya video, ini dibikin buat kamar tidur biasa. Yang kamar yang kedua itu dibikin dapur. Tapi karena yang belakang sudah dibangun, jadinya pindahlah yang dapur di kamar belakang itu ke dapur aslinya. Dan kamar belakang itu nanti kita lihat review selanjutnya. Dan yang depan itu penambahannya buat benteng aja sih, biar ada batas sama biar nggak kehujanan lah istilahnya kayak gitu. Jadinya bukan renovasi, jadi sini ini buat nambah depan belakang, kurang lebih sih kayak gitu. Oke, kita langsung aja review ke rumahnya, langsung ke videonya. Gaskeun juragan. Oh ya, sebelum masuk ke video, sebelumnya juga saya mau mengucapkan terima kasih hatur nuhun sudah mampir dan nonton video ini. Jangan lupa juga di like dan di subscribe channel ini agar dapat lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih hatur nuhun. Mangga, yuk kita lanjutkan ke videonya. Nah ini udah tampak depan, udah cat putih ya, ini cat dasar. Oh tadi lupa belum dikasih tahu kalau itu ada kasih kanopi bajaringan kayak gitu. Ini sudah dikasih benteng, yang sebelumnya sih kayak rumah yang sebelahnya ini yang belum dikasih benteng sama sekali. Ini bentengnya ukurannya kurang lebih tingginya itu 1,5 meteran deh. Kemudian di bawah, dan ini benteng tapak dalam. Dan ini atasnya kanopinya dari bajaringan, sama atapnya itu apa lupa lagi itu namanya. Dan ini halaman depan, ini masih belum tahu sih mau dikasih apa, mau dibikin tanaman apa, atau ditanemin apa, atau bikin apa. Masih belum tahu, belum kepikiran. Dan itu motif-motifnya itu bukan batu alam asli ya, itu hanya semen adukan yang dibikin motif kayak gitu. Jadi garis-garis gitu aja. Nah, rak sepatu ini dari dekatnya kurang lebih kayak gini. Nah, oke. Ini rak sepatunya bikin sendiri juga dari kayu palet.
Nah, itu pintu juga diganti dari pintu triplek ke pintu kayu. Kemarin beli pintu itu kurang lebih 700.000 satu pasang pintu sama kusennya. Pintunya taruh depan, kusen taruh belakang, nanti kita lihat. Dan ini bawahnya juga diplaster, dan oh ya, ini ada split tank ini tadinya di sini. Ini bikin juga baru, tadinya sih pengennya di depan sana, cuman malah jadinya di sini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, lanjut, kita langsung lanjut ke dalam aja ya. Dan ini juga gagang pintu udah diganti semua ya. Ini udah masuk ke dalam di ruang tamu seperti biasa. Ada karpet, itu lemari mainan, foto-foto. Belum ada apa-apa ya, belum ada kursi, belum ada apa-apa. Ini masih kosong melompong kayak gini. Kemudian itu ventilasi atas juga masih belum dirubah. Ini ada foto-foto biasa, atasnya dikasih list sedikit, cuma kita cat. Terus ini karpet seperti biasa. Lanjut sebelah kiri ada kamar belakang, kamar depan. Kemudian ini pintu masih asli semua dan cuma ditambah ventilasi aja sih di atasnya. Kemudian kita lanjut ke kamar depannya. Nah, ini kamar depannya ukuran 2,5 kali 280 nggak salah. Itu ada cermin, itu buatan sendiri dari kayu-kayu palet gitu. Juga untuk meja juga handmade, bikin sendiri. Gitar, kasur biasa, terus itu rak-rak bikin sendiri juga. Ada buku ya, pokoknya yang kayu-kayu kayak gini saya bikin sendiri. Dari meja, figura, rak, dinding semuanya bikin sendiri gitu. Ini ukurannya tadi sudah jelasin ya, 2,5 kali 280 gitu. Sekelilingnya keramiknya masih keramik asli semua dari depan sampai belakang seperti itu. Kita lanjut ke kamar kedua. Kamar kedua juga sama sih, semua masih asli semua, ventilasi seperti biasa, bawah juga sama. Nah, ini yang dulunya dapur nih berubah jadi tempat penyimpanan. Di sini tempat baju bersih, bisa cuci semua, lemari, baju semua di sini semua, nyetrika apapun di sini semua. Nah, ini lemari, sebenarnya lemari tadi yang di atas lemari yang depan ruang tamu itu cuma karena bobok ya taruh di sini aja. Itu semua juga boneka di atas semua. Itu aja sih, ini buat ke ruang tengahnya. Dan ini ukurannya lebih sempit daripada yang depan ya. Kalau ini ukurannya 2,5 kali 2,5, jadi kotak persegi gitu ukurannya. Semua juga masih asli gitu. Tuh tembok-tembok itu bekas-bekas minyak kayak gitu. Oke, ini pintu menuju ke dapur dulu sih cuma sampai segini doang. Ini adalah pintu belakang dulunya yang menuju ke halaman belakang, cuman dipindah pintunya ke belakangin, jadinya nih kosong melompong. Dan ini juga bekas kamar mandi ya. Ini bekas kamar mandi, itu masih ada bekas-bekas bobokannya. Ini ukurannya, dan kamar mandinya itu yang dipindah ke sebelah sana, dari sini ke sebelah ke belakang sana itu kamar mandinya itu. Nah, kita lanjut ke dapurnya. Ini bikin baru sih istilahnya. Nah, ini dapur, meja dapur semuanya, karena saya suka unsur-unsur kayu jadinya warna-warnanya coklat kayak gini unsurnya. Kemudian ada krem-krem gitu buat dindingnya. Nah, ini meja dapurnya juga saya bikinnya lurus, nggak ada lekukan-lekukan atau wastafel, langsung bikin L kayak gitu. Karena kalau misalkan banyak lekukan gitu kan banyak sudut-sudut kayak gitu ya, nanti takutnya susah dibersihnya. Jadi kalau misalnya lurus kayak gini, jadi kalau bersih langsung langsung bersih. Dan untuk harga keramiknya, ini untuk keramik mejanya itu ukuran 60x60, satu box isinya 3 biji, itu 120 cm ya, itu 130.000. Terus yang buat dindingnya ini satu boxnya isinya 6, 30x40, itu kurang lebih 60.000 deh. Terus yang buat lantainya itu satu box isi 6 juga, 40x40, itu kurang lebih 84.000. Terus ini tirainya juga saya bikin sendiri buat nutupin ruang penyimpanan buat di kolong-kolong gitu. Nah, di atas juga itu pas bangun dikasih glass box, karena kebetulan belakang rumah saya belum ada bangunan lain, jadi biar ada cahaya masuk dari luar masuk ke dalam. Kita lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada tempat mesin cuci ya. Kurang lebihnya ukurannya itu 90 cm deh kalau nggak salah. Nggak apa-apa lah, yang penting muat buat mesin cucinya itu.
Nah, di sini juga saya kasih jendela biar ada cahaya masuk. Ini jendela yang bekas kemarin ya, jadi ditaruh di sini aja. Karena ruangnya emang agak sempit sih. Nah, kita lanjut ke kamar mandi. Nah, kamar mandi ini pintu kamar mandi masih sama. Yang dari depan ini pindah ke sini, pintunya juga masih sama semua. Ukurannya itu 1 meter 40 kali 1 meter 50. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandi juga dindingnya saya pakai unsur kayu juga, ditambah juga keramik yang unsur batu juga. Nah, bawahnya juga dikasih selang-selang batu kerikil gitu. Dan untuk batu kerikilnya ini saya beli batu kali ya. Saya beli di tukang tanaman gitu, satu pusri kecilnya itu, satu karung kecilnya itu kurang lebih 45.000. Saya ini habis 3 karung kecil. Terus yang untuk keramik dindingnya ini kalau nggak salah satu dus itu 130-an, saya habis 6 dus kalau nggak salah buat ini. Terus yang hitam juga sama, harganya segitu. Terus ini tempat sabun, terus dispenser sabun juga saya beli di S-Hardware 150.000. Dan semprotan main beli di Shopee juga sih, murah lah itu, bukan yang premium soalnya. Sama gantungan baju juga ini beli di Shopee, murah juga, nggak nyampe 50.000 kalau nggak salah. Terus ini juga untuk masak shower yang tadi, kalau tadi di toko material sih, kalau itu lupa lagi, nggak nyampe 200.000 deh kayaknya. Terus ini stop kontak saya taruh dalam, tokonya ada yang jahil, jadi saya taruh dalam aja biar nggak ada yang jahil gitu. Oke, untuk kamar mandinya udah, lanjut ke belakang. Nah, ini belakang ada danau tuh, luas kan. Jadi yang mau mancing boleh ke sini, mancing-mancing nih di sini. Ini tengah kosong ya, hook istilahnya. Tapi ini masih milik developer, bukan milik pribadi. Cuman kemarin ayah malah bikin pagar kayak gini. Terus ini bekas-bekas kayu yang bikin bangunan kemarin itu. Luasannya juga sama, lebarnya itu sama kayak depan lah. Kalau ini lebarnya 2,5 meteran juga sama. Terus ini atasnya dibikin sendoyan gitu biar nggak kecopetan. Oh ya, untuk estimasi semuanya sih kurang lebih kemarin itu di 25 juta untuk pembangunan dapur belakang sama benteng depan sama kanopi yang bajaringan itu. Dan untuk tukangnya sendiri ini nggak sewa tukang, kita kerjain satu keluarga bareng-bareng sama bapak, sama mamang, sama saya sendiri, sama AA. Jadi semua dikerjain sama keluarga semuanya. Alhamdulillah, jadi bisa lebih hemat juga untuk dan lainnya bisa ke barang yang lainnya. Oke, segitu aja untuk review rumahnya, review atau home tour ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Semoga review atau home tournya lebih bermanfaat dan buat kalian juga kalau misalnya mau bikin depan rumah atau belakang, jadi ada perkiraan untuk estimasinya. Oke, see you di next video. Hatur nuhun, terima kasih.